Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama untuk panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam yakni Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua sebagai umat akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaza." Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu adalah kebahagiaan, keberuntungan. Kaum muslimin rahimahullah. Baiklah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini izinkanlah saya untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim yang telah tersampaikan yakni dalam surah Al-Hasyr. Yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wala tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memperhatikan amal perbuatan untuk bekal hari esok, yakni hari akhirat.
Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui kepada apa-apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dalam ayat ini jelas, pertama sekali Allah seru kepada orang-orang yang beriman. Yang kedua, seruan Allah itu untuk menyuruh orang beriman itu bertakwa kepadanya. Dalam arti takwa ini sudah jelaskan menurut definisinya, imtisalu awamirillah wa zinabu nawahi, yakni menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini perintah Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa. Makanya wasiat takwa harus ada dalam setiap khatib Jumat, setiap khutbah Jumat. Saking perlunya takwa ini. Oleh sebab itu, usahakan diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Bagi seorang pemimpin juga menjadi orang yang muttaqin. Menjadi orang sebagai pedagang juga pedagang yang muttaqin. Pokoknya apapun profesinya, jadilah kita menjadi seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang ketiga, wal tanzurun nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan kepada apa-apa untuk diperbuat untuk hari esok, kepada apa-apa yang telah diperbuat untuk esok. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita harus sadar, harus banyak-banyak mengoreksi amal perbuatan kita. Harus banyak-banyak kita introspeksi amal perbuatan kita. Jadi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah, hitunglah amal-amal kalian sebelum dihitung nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, mari kita kembali koreksi amal kita. Perbuatan sehari-hari kita, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah dengan sebenar-benarnya? Terutama jangan sampai sholat kita bolong-bolong. Sebab itu perintah Allah yang labud, yakni yang mesti kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan. Kemudian di samping itu banyak juga perintah-perintah Allah, khususnya bagi yang sudah bernisab harus kerjakan. Sebab perintah Allah itu dua yang bergandengan. Aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah olehmu salat dan keluarkanlah olehmu zakat. Jadi perintah Allah kita harus zakat. Zakat macam-macam, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Nah, itu dibahas oleh para asatidz di dalam kajian fikihnya. Jadi perintah Allah itu banyak, yang wajib ada yang sunnah. Jadi hendaklah kita mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat. Apakah sholat kita ini cuma melaksanakan sholat fardu? Nah, itu kita bisa tahu sendiri. Apakah kita rajin juga sholat rawatibnya? Nah, kemudian setelah itu apakah kita cuma sholat saja atau juga ditambah dengan membaca Al-Quran dan zikirnya? Kita yang mengetahuinya. Nah, justru itu kita koreksi, menghisab amal perbuatan kita untuk bekal di akhirat. Sebab di akhirat nanti bukan berbentuk material, tentunya cuma berbentuk amal soleh saja, berbentuk amal soleh, iman dan takwa, amal soleh. Makanya kita disuruh mempersiapkan bekal kita untuk amal akhirat. Iman yang kuat, iman takwa yang kuat, kemudian amal soleh. Nah, amal soleh ini banyak, amal perbuatan soleh yang baik. Termasuk ibadah pun dikatakan amal soleh. Ibadah kepada Allah, amal ibadah. Ibadah kepada sesama manusia, amal jariah. Nah, ini amal soleh semuanya. Jadi amal soleh baik yang berhubungan kepada Allah, mari kita tingkatkan. Sholat kita tingkatkan, mungkin dalam segi kekhusyuannya, konsentrasinya dan lain sebagainya kita tingkatkan. Begitu juga zakatnya.
Sebab ada hak, terutama fakir miskin atau asnaf samania, mari kita keluarkan karena ada kewajiban, terutama yang sudah nisab itu perlu kita jalankan zakat ini. Kemudian kita juga mengkoreksi amal perbuatan kita, apakah kita ini cuma sekedar hidup untuk senang-senang atau bisa juga berbagi kepada orang lain, berbagi kepentingan agama. Apakah sebagian rezeki kita ini sudah dijalankan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah untuk kepentingan agama, membangun fisik dan membangun mental agar sumber daya manusia terjalin dengan baik. Justru itu mari kita sendiri yang kita bisa menghitungnya, mengkoreksinya. Jadi andai kata masih belum, masih banyak kekurangan-kekurangan, maka saat ini kita siap-siap untuk berbanyak bekal kita. Tiada lain, tiada bukan, bekalnya adalah amal ibadah kepada Allah dan amal soleh kepada sesama manusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bekal kita ini tiada lain tiada bukan amal soleh, dan sebaik-baiknya bekal tadi takwa. Fatajawadu fa inna khairal jadi takwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal itu takwa. Tadi kita bahas tentang perintah-perintah Allah dan sedikit kita membahas tentang larangan-larangan Allah. Nah, ini larangan kadang lebih berat daripada perintah. Apakah kita sudah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah, yang diharamkan oleh syar'i yang sudah jelas? Nah, ini menjadi koreksi bagi kita semua. Makanya takwa ini al-jannatu 'idatil muttaqin, dipersiapkan bagi orang yang bertakwa itu surga. Inna lil muttaqina mafaza hadzalika wa anaba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itulah dijelaskan dalam surat An-Naba tentang pahala atau ganjaran balasan bagi orang-orang yang takwa. Itu dalam satu surat, belum dalam ayat-ayat lain yang sangat banyak. Ya. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Ini yang harus kita jalankan untuk kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Justru itu sekali lagi kita ulangi amal ibadah kita, terutama amal sholat, amal ibadah sholat 5 waktu ini kita perbaiki, kita tingkatkan, dan kalau bisa qobliyah ba'diyah atau rawatibnya. Sebab ada yang qobliyah ba'diyah yang makan, ada juga yang tidak makan. Kita laksanakan, jadi sunnah-sunnahnya kita laksanakan. Sebab sunnah itu ibaratnya menopang kepada yang wajib. Jadi kalau sudah ditinggalkan, takutnya yang wajib juga ikut ditinggalkan. Nah, jadi sunnah itu seolah-olah menopang kepada yang wajib. Kalau bisa, kalau tidak sibuk, maka kita yang sunnah-sunnah itu kita kerjakan, qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi amal ibadah yang paling utama adalah amal ibadah kepada Allah, kemudian kepada manusia, yang bukan sekedar kita berbentuk materi, tentunya berbentuk apapun yang istilahnya menolong, itu dikatakan amal soleh. Justru itu Allah perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong-menolonglah kamu dengan kebaikan, di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, ini perintah Allah. Saling tolong-menolong atas kebaikan dan ketakwaan. Jadi yang ditolong itu yang baik-baik, yang kira-kira tidak atau bermasalah atau tidak baik ya tak perlu ditolong.
nanti ke bawah dosa. Jadi yang tolong itu, yang saling tolong menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan juga. Yang sifatnya mengandung takwa kita tolong. Apapun yang sifatnya ada takwa di situ, baik itu kegiatan belajar mengajar, itu kan membawa ketakwaan. Kegiatan ceramah itu membawa ketakwaan. Kita bantu yang mampu mungkin dengan hartanya atau dengan ilmunya atau dengan tenaganya. Yang jelas kita tolong menolong dalam kebaikan, dan jangan pula kita saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, ini larangan Allah. Nah, itulah yang dikatakan takwa ini, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Bapak-bapak bisalah menggali tentang apa-apa yang termasuk perintah-perintah Allah dan apa-apa yang termasuk larangan-larangan Allah, kita bisa diketahui. Yang jelas, mari kita sama-sama jalankan apa-apa perintah Allah semampu kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa sebenar-benarnya, semampu kita. Sebab ada yang dimaksud dengan ayat ittaqullaha mastata'tum, semampunya, tadinya sebenar-benarnya, tapi ada yang maksud kalau tidak kuat ya semampunya aja, semampunya kita. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah, dan mari kita tingkatkan amal ibadah kita menulis sesama manusia. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita jadikan oleh Allah hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang salihin, yang abidin, arifin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyanan nizam kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa anim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidil ibadika asrafil ibadi sayyidil arab wal ajam wal imamita wal harami sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'alul khairat wa tanibus sayyi'at innallaha khabirun bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa radhiyallahu anhu khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa sayyidina Umar wa sayyidina Utsman wa sayyidina Ali wa baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa lana wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasradin
wahdul manfatal muslimin. Rabbana aqliq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.